Malik Syabari seorang pria asal Afrika berusia 38 tahun. Pengusaha sukses di bidang infrastruktur dan pariwisata, tubuhnya tinggi, pembawaannya tenang, perilakunya tegas, namun penuh pertimbangan. Masa lalunya penuh kehilangan membuatnya sulit mempercayai cinta, tetapi sangat menghargai kejujuran. Ia datang ke Indonesia bukan hanya untuk bisnis, tetapi juga untuk menemukan sesuatu yang hilang dalam dirinya sejak lama. Desi Lestari, seorang wanita Indonesia berusia 24 tahun, bekerja sebagai pemandu wisata lokal. Ia tumbuh dari keluarga sederhana di desa pesisir. Ayahnya telah meninggal, ibunya sakit-sakitan, dan adiknya masih sekolah. Desi dikenal karena senyumnya yang tulus, caranya memperlakukan manusia dan alam dengan hormat, serta kesabarannya yang nyaris senyap. Hidup telah membuatnya dewasa terlalu cepat. Dari kejauhan benua Afrika, Malik Syabari memandang peta Indonesia di layar tablet di hadapannya. Negara itu terbentang seperti rangkaian zamrud di atas samudera biru, penuh potensi yang belum tersentuh sepenuhnya. Baginya, ini bukan hanya soal investasi, ini tentang membangun kembali sesuatu yang telah hancur di masa lalu. Ia ingin menciptakan tempat-tempat yang memberi rasa pulang bagi siapapun yang datang. Ketika pesawatnya mendarat di sebuah kota pesisir di Indonesia, udara lembab yang hangat langsung menyambutnya. Aroma laut bercampur tanah basah. Di kejauhan, pegunungan berdiri tegak seperti penjaga abadi pulau itu. Ia tidak mengenal siapapun di tempat ini, namun anehnya, ia merasa seperti sedang kembali ke rumah yang tidak pernah ia miliki. Di sisi lain kota, Desi memulai hari lebih pagi dari matahari. Ia membungkus bekal untuk adiknya, membantu ibunya minum obat, lalu berjalan kaki menuju kantor kecil penyedia jasa wisata. Wajahnya tidak pernah menunjukkan beban yang ia bawa setiap hari. Di balik matanya yang tenang, tersimpan ketakutan akan masa depan yang selalu tak pasti. Ia mencintai laut, ia mencintai tanaman bakau di tepi pantai. Ia mencintai kerja kerasnya. Meski dunia terasa kejam, tidak ada impian besar baginya. Hanya satu, keluarganya bisa bertahan hidup dengan layak. Hari itu nama Desi tercantum di daftar pemandu untuk kunjungan seorang investor asing dari Afrika. Orang-orang di kantor membicarakan pria itu dengan penuh rasa ingin tahu, kaya, berpengaruh, misterius, tetapi Desi tidak peduli tentang keagungan dunia seseorang. Baginya, semua manusia adalah sama di hadapan langit dan laut. Saat ia melihat Malik untuk pertama kalinya, waktu seolah berjalan lebih lambat. Bukan karena ketampanannya, tetapi karena aura sunyi yang mengelilinginya. Pria itu membawa kesedihan yang dalam. Meski berdiri gagah, sorot matanya tidak menunjukkan kesombongan, melainkan kelelahan yang tak terucapkan. Desi berjalan di depan, menunjukkan keindahan alam. Pantai tersembunyi, bukit, dan lahan kosong yang berpotensi menjadi surga kecil di masa depan. Ia menjelaskan segalanya dengan penuh perhatian, seperti sedang menceritakan bagian dari hidupnya sendiri. Malik memperhatikan bukan hanya pemandangan yang ditunjukkan, Desi, tetapi juga cara perempuan itu memperlakukan tanah yang diinjaknya. Cara Desi menyentuh batang pohon, cara ia menghindari menginjak rumput liar, cara ia memungut sampah yang bukan miliknya. Semua itu menembus dinding yang telah lama Malik bangun di sekeliling hatinya. Sesuatu dalam dadanya mulai bergerak perlahan. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, keheningan di dalam dirinya terasa hangat. Hari-hari berikutnya dihabiskan Malik dengan observasi. Ia mempelajari wilayah, angka, data, kemungkinan keuntungan. Namun diam-diam, ia mempelajari Desi lebih dalam. Bukan melalui pertanyaan, melainkan lewat cara ia bekerja, cara ia diam, cara ia tertawa kecil ketika melihat anak-anak bermain di pantai. Desi tidak pernah menggoda, tidak pernah meminta, tidak pernah berusaha tampil istimewa di hadapannya. Justru sikap itulah yang membuat Malik semakin terikat dalam perasaan yang tak ia mengerti. Ia terbiasa dengan wanita yang tertarik pada hartanya, statusnya, atau jaringannya. Tetapi Desi tidak melihat itu semua. Yang ia lihat hanyalah seorang manusia asing yang perlu dibantu memahami tanah yang baru ia pijak di rumah kecilnya. Desi menghabiskan malam dengan mencatat rencana perjalanan untuk besok. Sementara ibunya batuk di balik tirai lusuh, pikirannya tidak pernah menjauh dari kewajiban. Dia tahu, hidup tidak akan memberinya keajaiban. Semua yang ia miliki harus diperjuangkan dengan tenaga dan doa. Namun, takdir terkadang datang tanpa mengetuk. Malik mulai hadir lebih sering di tempat-tempat yang sama. Ia mengamati bagaimana Desi berinteraksi dengan nelayan, pedagang, anak-anak, dan orang tua. Ia melihat bagaimana semua orang menghormatinya tanpa diminta. Sebab Desi tidak pernah menuntut banyak dari dunia. Dalam benak Malik, perempuan itu bukan lagi sekadar pemandu wisata. Ia menjadi simbol rumah, ketenangan, kesucian yang tidak ia temukan dalam hiruk-pikuk masa lalunya. Di tengah kemewahan yang bisa ia beli kapan saja, justru kesederhanaan Desilah yang terasa paling langka. Dan dari sanalah,
Sebuah keputusan yang tidak biasa mulai terbentuk. Bukan keputusan bisnis, bukan keputusan logika, tetapi keputusan hati. Suatu sore angin laut berhembus lebih pelan dari biasanya. Langit berwarna keemasan seolah tahu bahwa sesuatu akan berubah. Malik berdiri, memandangi garis cakrawala, memikirkan masa kecilnya yang penuh kekosongan, pernikahan orang tuanya yang hancur, dan kehilangan yang membentuknya menjadi pria dingin yang dikenal dunia. Namun di tanah asing ini, di antara pasir dan debur ombak, ia menemukan perempuan yang membuatnya ingin percaya pada cinta kembali. Dalam diamnya, ia merancang sebuah keputusan besar pernikahan, bukan sebagai permainan atau pelarian, melainkan sebagai jembatan antara dua dunia yang berbeda. Ia tahu nilai yang akan ia berikan terdengar seperti transaksi. Mahar 1 miliar rupiah, rumah mewah, kehidupan tanpa kekurangan. Namun bagi Malik, itu bukan harga untuk membeli Desi. Itu adalah bentuk tanggung jawab atas masa depan yang ingin ia bangun bersamanya. Sementara itu, Desi mulai merasakan kegelisahan yang tidak biasa. Ada perasaan asing yang menyelusup dalam dadanya setiap kali melihat Malik. Bukan cinta, melainkan ketakutan akan perubahan. Ia tahu dunia pria itu bukan dunia yang bisa ia pahami atau kuasai. Ia hanyalah gadis pesisir dengan mimpi sederhana, dan Malik adalah badai yang bisa mengubah garis pantai kehidupannya selamanya. Di balik tubuhnya yang tenang, pikirannya dipenuhi bayangan ibunya yang membutuhkan pengobatan, adiknya yang membutuhkan pendidikan, dan masa depan yang selama ini gelap tanpa lentera. Takdir yang selama ini hanya memberinya kesulitan, kini berdiri di hadapannya dalam bentuk yang tidak pernah ia bayangkan. Disinilah kisah mereka mulai kehilangan batas logika dan memasuki wilayah paling berbahaya dalam hidup manusia, wilayah perasaan. Dan tanpa kata-kata terucap, tanpa janji diucapkan, takdir keduanya telah ditandatangani oleh semesta. Kabar tentang kedekatan Desi dengan pria asing itu menyebar seperti angin kencang yang menyapu desa pesisir. Bisik-bisik mulai tumbuh di antara pasar, warung kopi, hingga bangku nelayan di tepi pantai. Bagi sebagian orang, Desi bukan lagi hanya gadis sederhana yang rajin bekerja, melainkan figur yang sedang menapaki jalan berbahaya menuju kemewahan yang tidak semestinya. Tatapan yang dahulu penuh hormat, kini berubah menjadi curiga. Langkah kakinya terasa lebih berat setiap kali melewati kerumunan. Namun Desi tetap menundukkan kepala, memilih diam, mempertahankan martabatnya yang tak pernah ternoda. Dunia terlalu mudah menghakimi, tetapi ia terlalu lelah untuk membela diri. Di sisi lain, Malik mulai menyadari bahwa cinta yang tumbuh di antara dua insan dari dunia berbeda bukanlah kisah sederhana. Ia melihat bagaimana orang-orang memandang Desi bukan sebagai manusia, melainkan sebagai rumor berjalan. Sesuatu dalam dirinya terbakar bukan amarah, melainkan keinginan untuk melindungi Naman. Ia tahu, perlindungan tanpa kepastian hanya akan melukai lebih dalam. Malam demi malam, Malik duduk dalam kesunyian hotel mewahnya, menyusun rencana hidup yang tak pernah ia susun untuk siapapun sebelumnya. Ia tidak hanya memikirkan proyek wisata, tetapi juga masa depan seorang perempuan yang telah diam-diam menjadi pusat dunia barunya. Ia ingin menghapus segala rasa takut dari mata itu. Ia ingin menjadikannya miliknya, bukan sebagai kepemilikan, tetapi sebagai ikatan dua jiwa yang saling berlabuh, dan keputusan itu semakin tak bisa ditunda. Sementara Malik menatap masa depan, Desi justru ditarik kembali ke masa lalu yang telah lama ia kubur. Seorang pria dari desa lama, seseorang yang pernah mengisi halaman gelap dalam hidupnya, kembali muncul tanpa diundang. Bayangan lama itu seperti awan hitam yang melayang di atas laut biru harapannya. Kenangan tentang rasa takut, janji-janji kosong, dan kejatuhan yang nyaris menghancurkannya bermunculan kembali di dalam benaknya. Ia merasa seluruh dunia mulai menyempit, seakan waktu memutar kembali luka yang belum sepenuhnya sembuh. Ia khawatir, jika masa lalu itu diketahui Malik, pria itu akan melihatnya sebagai perempuan penuh cacat. Bukan lagi sosok sederhana yang kini ia kagumi. Di malam sunyi yang hanya diisi bunyi ombak, Desi menatap langit yang jauh. Ia bertanya pada semesta, mengapa kebahagiaan selalu datang beriringan dengan ketakutan? Mengapa setiap harapan harus diuji dengan penderitaan? Sementara, jauh dari sana, Malik yang telah terbiasa menyelidiki segala hal, mulai merasakan adanya bayangan rahasia dalam hidup Desi. Namun berbeda dari pria-pria lain, ia tidak merasa perlu membongkar atau memaksa. Baginya cinta bukan tentang menguasai seluruh masa lalu, melainkan menerima seluruh kemungkinan luka. Dan untuk pertama kalinya, Malik merasa ketakutan kehilangan sesuatu yang bahkan belum sepenuhnya ia miliki. Di antara proyek, angka, dan negosiasi, Malik akhirnya membuat keputusan yang tak bisa diubah. Ia bersedia mempertaruhkan reputasi, bisnis, dan hidupnya untuk satu nama, Desi Lestari. Di pikirannya, pernikahan bukanlah tentang kontrak atau keuntungan, tetapi ikrar sunyi kepada takdir yang menemukan jalannya sendiri. Mahar 1 miliar yang telah ia siapkan bukan untuk membeli cinta, melainkan untuk memastikan
bahwa perempuan yang dicintainya tidak perlu lagi menukar hidupnya dengan penderitaan. Sementara, Desi berdiri di depan cermin kecil di kamarnya yang sederhana, bayangannya tampak berbeda. Ada ketakutan di sana, tetapi juga sinar harapan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Ia tahu, di luar sana ada dunia yang menunggu. Dunia yang begitu jauh dari semua yang ia kenal. Dan di dunia itu, ada Malik pria yang tidak memintanya untuk berubah. Tidak memintanya untuk menjadi siapapun, kecuali dirinya sendiri. Kesadaran itu membuat dadanya terasa sesak sekaligus hangat. Di titik itulah, tanpa janji terucap, tanpa genggaman tangan, keduanya telah menyatakan sesuatu yang jauh lebih besar dari kata-kata. Sebuah keputusan yang akan mengubah dua kehidupan selamanya telah lahir. Namun, seperti setiap kisah cinta besar, ujian terhebat belum datang. Hari itu datang lebih cepat dari yang Desi bayangkan. Seperti badai yang terbentuk di tengah laut tenang, keputusan besar akhirnya menemukan jalannya ke permukaan dunia. Kedatangan Malik bersama tim hukumnya dan perwakilan bisnisnya di desa kecil itu mengubah suasana yang biasanya sunyi menjadi riak kegelisahan. Pandangan manusia tertuju pada rumah tua Desi. Rumah yang selama ini hanya mengenal bau garam dan suara obat batuk ibunya, kini menjadi pusat perhatian. Bagi sebagian orang, itu terlihat seperti kehormatan besar. Bagi sebagian lainnya, itu adalah aib yang dibungkus kemewahan. Ibunya yang lemah menatap langit dari balik jendela dengan mata berkaca-kaca. Ia tidak sepenuhnya memahami dunia baru yang datang menyentuh putrinya. Tetapi ia melihat cahaya yang lama hilang di wajah Desi, cahaya yang selama ini tertutup oleh kelelahan dan kepasrahan. Di luar, Malik berdiri memandang sekitar, menyadari betapa jauh perbedaan yang memisahkan hidupnya dan hidup Desi. Namun, bukannya mundur, justru keyakinannya semakin menguat. Di tempat yang sederhana inilah, ia menemukan makna yang selama puluhan tahun tidak mampu ia beli. Kabar tentang niat pernikahan menyebar bagaikan api pada musim kemarau. Nama Desi kini tak lagi hanya menjadi bahan bisikan. Ia menjadi simbol, kontroversi, dan sekaligus harapan. Ada yang iri, ada yang mencela, ada pula yang diam-diam berdoa untuk kebahagiaannya. Namun di antara semua itu, Desi hanya memikirkan satu hal. Apakah ia cukup kuat untuk berjalan sejauh ini? Di balik paras tenangnya, badai berkecamuk. Ia sadar keputusan ini bukan hanya tentang cinta, tetapi juga tentang seluruh hidup yang akan ia tinggalkan. Dan tidak semua orang siap melihatnya pergi. Sosok dari masa lalu itu kembali menyusup semakin dekat. Keberadaan yang pernah membuat Desi merasa kecil dan tidak berdaya, kini berdiri di ambang pintu masa depannya. Rasa takut lama menjalar seperti racun yang belum habis dari dalam darahnya. Ancaman terhadap reputasi, terhadap rencana pernikahan, bahkan terhadap keselamatannya mulai muncul seperti bayang-bayang gelap di balik cahaya terang. Rumah yang selama ini hanya mengenal bau garam dan suara obat batuk ibunya, kini menjadi pusat perhatian. Bagi sebagian orang, itu terlihat seperti kehormatan besar. Bagi sebagian lainnya, itu adalah aib yang dibungkus kemewahan. Ibunya yang lemah menatap langit dari balik jendela dengan mata berkaca-kaca. Ia tidak sepenuhnya memahami dunia baru yang datang menyentuh putrinya. Tetapi ia melihat cahaya yang lama hilang di wajah Desi. Cahaya yang selama ini tertutup oleh kelelahan dan kepasrahan. Di luar, Malik berdiri memandang sekitar, menyadari betapa jauh perbedaan yang memisahkan hidupnya dan hidup Desi. Namun bukannya mundur, justru keyakinannya semakin menguat. Di tempat yang sederhana inilah, ia menemukan makna yang selama puluhan tahun 2000 tidak mampu ia beli. Kabar tentang niat pernikahan menyebar bagaikan api pada musim kemarau. Nama Desi kini tak lagi hanya menjadi bahan bisikan. Ia menjadi simbol, kontroversi, dan sekaligus harapan. Ada yang iri, ada yang mencela, ada pula yang diam-diam berdoa untuk kebahagiaannya. Namun, di antara semua itu, Desi hanya memikirkan satu hal. Apakah ia cukup kuat untuk berjalan sejauh ini? Di balik paras tenangnya, badai berkecamuk. Ia sadar keputusan ini bukan hanya tentang cinta, tetapi juga tentang seluruh hidup yang akan ia tinggalkan. Dan tidak semua orang siap melihatnya pergi. Sosok dari masa lalu itu kembali menyusup semakin dekat. Keberadaan yang pernah membuat Desi merasa kecil dan tidak berdaya, kini berdiri di ambang pintu masa depannya. Rasa takut lama menjalar seperti racun yang belum habis dari dalam darahnya. Ancaman terhadap reputasi, terhadap rencana pernikahan, bahkan terhadap keselamatannya mulai muncul seperti bayang-bayang gelap di balik cahaya terang. Dunia seolah ingin menguji apakah cintanya dan keberanian Malik benar-benar setulus yang mereka rasakan. Fitnah dilontarkan tanpa belas kasihan. Cerita yang dipelintir menjadi senjata. Masa lalu yang sesungguhnya telah lama mati, digali kembali untuk menghancurkan satu kehidupan yang baru mulai tumbuh. Namun, satu hal yang tidak mereka perkirakan adalah tekad Malik. Pria yang selama ini dikenal dingin dan tak tersentuh,
kini berubah menjadi penjaga yang berdiri teguh di depan badai. Dunia boleh menyebutnya keras, arogan, bahkan kejam. Tetapi ketika menyangkut Desi, hatinya hanya mengenal satu bahasa, perlindungan. Di tengah tekanan yang semakin berat, Desi hampir tenggelam dalam rasa tidak layak dicintai. Ia merasa dirinya hanyalah beban dalam hidup pria sebesar Malik, bahwa seharusnya ia mundur demi menyelamatkan masa depan sang pengusaha dari skandal dan kehancuran. Namun di sisi lain, bagian hatinya yang paling rapuh justru ingin bertahan. Untuk pertama kalinya, ia ingin memperjuangkan sesuatu yang indah untuk dirinya sendiri. Dan itu membuat dunianya goyah. Hari-hari menjelang pernikahan menjadi seperti berjalan di atas kaca. Satu langkah salah, dan segalanya akan berdarah. Media mulai mencium kabar tersebut, artikel dan opini bermunculan, mengangkat kisah mereka seperti drama publik yang pantas dihakimi oleh siapapun. Perbedaan warna kulit, negara, status sosial, bahkan latar agama, dibahas tanpa ampun. Cinta mereka bukan lagi urusan dua manusia, tetapi konsumsi khalayak. Desi merasa dirinya semakin kecil di tengah sorotan itu. Dunia yang dulu hanya sebesar desa, kini menjelma menjadi panggung raksasa yang tak mampu ia pahami. Ia kehilangan dirinya di antara opini dan penilaian. Sementara Malik berdiri menghadapi tekanan global yang tidak pernah ia alami sebelumnya. Dewan investor mencoba menggoyahkan keputusannya. Rekan bisnis mulai mengambil jarak. Ancaman kehilangan semuanya nyata di depan mata. Namun anehnya, di tengah kemungkinan kehilangan itu, Malik merasa lebih hidup dari sebelumnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia berjuang bukan untuk uang. Bukan untuk kehormatan, melainkan untuk satu jiwa yang telah menjadi rumahnya. Desi berdiri di tepi pantai pada suatu senja, menatap matahari yang turun perlahan. Ia bertanya pada dirinya, apakah cinta sebesar ini memang pantas diperjuangkan? Apakah keajaiban benar-benar ada untuk seseorang sepertinya? Angin laut menyentuh wajahnya lembut, seolah memberi jawaban diam-diam. Dan di titik itulah, dalam sunyi yang paling jujur, Desi akhirnya mengetahui jawabannya. Ia tidak ingin lari. Ia ingin bertahan, apapun yang akan terjadi esok hari. Pagi itu lahir dengan cara yang berbeda. Langit yang biasanya muram oleh keraguan kini terbentang bersih, seolah seluruh semesta ikut bernapas lega. Cahaya matahari jatuh perlahan di atas laut, memantul di atas ombak yang bergerak tenang, seakan menghapus jejak badai yang telah berlalu. Segala ancaman yang sempat membayangi perlahan runtuh oleh kebenaran. Fitnah yang dibangun dari kebencian tidak lagi memiliki tempat untuk berdiri. Sosok dari masa lalu yang selama ini berusaha merusak, akhirnya tenggelam dalam kehampaan ciptaannya sendiri. Luka-luka lama, kehilangan kuasa atas hidup Desi. Untuk pertama kalinya, Desi merasa bebas. Ia tidak lagi berjalan sebagai gadis yang dihantui masa lalu atau perempuan yang takut pada penilaian manusia. Ia berdiri sebagai dirinya sendiri utuh, kuat, dan layak dicintai. Semua penderitaan bertahun-tahun serasa menjelma menjadi pelajaran berharga yang membawanya pada satu titik terang. Dan di titik itu, Malik Shabari bukan sebagai pria kaya dari benua lain, bukan sebagai pengusaha besar yang menaklukkan dunia, tetapi sebagai seorang lelaki yang akhirnya menemukan rumahnya dalam diri seorang wanita sederhana. Pernikahan mereka berlangsung di tepi pantai, tempat pertama kali takdir mempertemukan keduanya. Allah menjadi saksi. Angin menjadi pemberkat, laut menjadi penjaga janji yang tak terucap oleh kata, tetapi terpatri di dalam jiwa. Tidak ada kemewahan yang mencolok bagi Desi. Tidak ada pesta berlebihan yang membebani hati. Yang ada hanyalah kehangatan, keikhlasan, serta perasaan bahwa segalanya kini telah berada di tempat yang semestinya. Mahar 1 miliar rupiah tidak lagi bermakna sebagai angka, melainkan simbol bahwa pengorbanan Desi selama ini tidak sia-sia. Ibunya mendapat perawatan yang layak, adiknya bisa kembali bermimpi setinggi langit. Rumah kecil mereka berubah menjadi tempat tinggal yang tenang dan penuh kehidupan. Namun yang paling berharga bukanlah uang, bukan pula villa, mobil mewah, atau kehidupan istimewa. Yang paling berharga adalah cara Malik memandang Desi, seolah seluruh dunia ada di dalam dirinya. Beberapa bulan kemudian, proyek wisata yang mereka bangun mulai berdiri megah di sepanjang pantai. Lapangan pekerjaan tercipta bagi penduduk desa. Anak-anak berlari tanpa takut kelaparan. Para nelayan tersenyum lebih ringan. Dunia yang dulu memandang Desi rendah, kini menikmati hasil dari keberaniannya memilih cinta. Desi berjalan di samping Malik, memandang laut dengan mata berkaca-kaca. Dulu, laut adalah saksi kesedihannya. Kini, laut menjadi saksi kebahagiaannya. Gadis desa itu akhirnya menemukan rumah bukan dalam bentuk bangunan, bukan dalam kemewahan, bukan dalam kekayaan. Ia menemukan rumah dalam sebuah hati yang setia. Dan Malik akhirnya menemukan sesuatu yang lebih berharga dari seluruh kerajaan bisnisnya.
Ia menemukan cinta yang tidak bisa dibeli oleh apapun di dunia. Dua dunia yang berbeda, kini menyatu bukan karena transaksi, bukan karena paksaan, tetapi karena hati memilih untuk saling menjaga sampai akhir waktu.